Sahil lana abwaaba fadlika wansyur ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Pada hari ini tanggal 3 Februari 2026 di hari Selasa di malam Rebu tanggal 16 Sya'ban 1447 Hijri. Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun niwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyani wadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyani wadaraji. Allahumma wala alih. Masih menjelaskan tentang haid, nifas. Haid sudah dijelaskan panjang lebar, ya. Kemudian nifas, agar kita sama-sama tahu ya, haid. Tapi ada di mana darah yang keluar bukan darah haid dan juga bukan darah nifas, tapi darah istihadah. Ya, darah istihadah itu maka hukumnya kita tetap bagi perempuan untuk sholat, tetap untuk puasa. Nah, itu harus bisa dibedakan. Minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang masa-masa nipas. Sedikitnya nipas lahdoh, sesaat. Ya, boleh 5 menit, boleh 1 jam, 2 jam, pokoknya sesaat. Itu sekurang-kurangnya nipas. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya nipas situna yauman, yaitu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan keumumannya, kebiasaannya wanita itu nipas 40 hari. Ya. Nah, baik. Nah, tidak semuanya perempuan itu nipas dalam keadaan normal, artinya kebiasaannya 40 hari. Bisa jadi lebih dari 60 hari. Maka itu bukan darah nipas tapi darah istihadah. Atau perempuan dia nipas, ya, darah kemudian berhenti. Berapa harinya? Nanti akan kita tulis bagannya di sini di papan tulis. Kemudian setelah darah keluar selama 30 hari, kemudian berhenti misalnya 15 hari. Suci maksudnya. Keluar lagi darah apa itu? Apakah darah nifas? Apakah darah haid? Apakah darah istihadah?
Nah, itu harus kita pelajari. Ya, karena nggak selalu tuh perempuan nifas sesaat atau kebiasaannya 40 hari atau yang umumnya 40 hari atau yang lebih bisa sampai 60 hari atau lewat bisa jadi atau terputus-putus. Nah, ini kan permasalahan. Kalau yang umum sih istri saya 40 hari, 42, 43 udah bersih, kemudian ya itu sih udah ketahuan, itu udah umum. Begitu juga head yang sudah dibahas. Baik, biar singkat, biar cepat ya kita tulis bagannya. Nanti kalau ditulis jadi paham nanti ya. Kalau dibacain kan masih ngangak-ngangak mulu ya. Dicatat aja boleh. Hmm. Pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak pakai bahasa Arab lagi. Jadwal nifas 60 hari. Lebih baca gak? Hah? Baca. Sambil ditulis. Jadi nggak bengong.
kurang lebar susah deh. Udah. Ini namanya jadwal nifas. Nifas 60 hari ya. Nifas paling banyak 60 hari. Kalau kurang dari 60 hari nggak dibicarakan, itu udah normal. Namanya darah nifas. Umumnya kan 40 hari. 41 terus sampai 50 sampai berapa aja jadi dah. Yang penting nggak lebih dari 60 hari. Maka dibikin bagan, dibikin jadwal, yaitu ini 60 hari batasan itu. Kalau yang garis itu berarti lebih dari 60 hari. Contohnya gitu ya. Jadi 60 hari, no yang garis no berarti lebih dari 60 hari. Contoh pertama. Ya. Contoh pertama. Satu, darah nifas 30 hari. Nifas 30 hari. Ya. Kemudian setelah itu suci. Sucinya 15 hari. Atau lebih. Tuhan gituin pakai plus ya. 15 hari atau lebih. Berarti boleh 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Ya umum deh tuh. Ya. Kemudian keluar lagi darah. Setelah lebih suci lebih dari 15 hari atau lebih. Darah tersebut yang keluar bukan darah nifas tapi darah haid. Paham ya? Ini kalau gimana kalau darah nifasnya 3-40 hari nggak jadi masalah. Yang penting setelah itu bukan lebih dari 60 hari ya. Di bawah 60 30 hari misalnya. Contoh ya. Nah, ini yang pentingnya suci. Sucinya lebih dari 15 maka dikatakan darah haid. Darah nifas 30 hari. Contoh lagi. Kemudian bersih. Bersihnya cuma 10 hari. Di bawah berapa? Di bawah 15. Keluar lagi darah. Namanya darah nifas. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga. Keluar darah nifas selama 60 hari. Misal. 60. Kalau lebih dari 60 hari, 61, satunya itu berarti istihadah, darah kotor gitu namanya, dibilang darah kotor ya, atau darah yang keluar bukan pada masa haid dan nifas. Hukum itu maka harus dibersihkan. Bagaimana caranya nanti akan diajarkan. Ya, tetap sholat masalahnya, tetap puasa. Nah, supaya menghentikan darahnya diajarin tuh caranya, bukan dengan obat dengan ini bukan. Ya, disumpal pakai kapas supaya nggak ini. Sebab jangan sampai waktu sholat dia beleberan gitu.
Darah nifas 60 hari. Lebih dari 60 hari itu 162 itu istihadah. Ini misalnya darah nifas 60 hari. Pas dapat 60 hari suci sesaat. Suci sesaat. Kalau ada yang ngalamin begini kemudian suci walaupun sesaat, kemudian darahnya keluar lagi, makanya darah haid. Ingat ya, batasannya 60 hari. Kalau misalnya darah nifasnya 20 hari, Beb. Kemudian suci sesaat, nggak bisa. Ini darah nifas 30 hari. Kalau suci sesaat kemudian keluar lagi bukan darah haid, darah nifas. Udah paham tuh ya? Ngerti kan? Iya, jangan bingung. Jadi bikin 3 contoh. Nah, sekarang ada darah 70 hari tanpa terputus. Nah, itu namanya darah istihadah, ya. 70 hari nih gitu, ya. Tanpa terputus, ya, lebih dari 60 hari maksudnya. Dicontohin 70 hari, 62, 63, 64, 70 hari, maka darah itu darah istihadah, ya. Nah, kemudian ada lagi nih, bagian di bawah. Ya. Contoh misalnya ini namanya hari, itu halah keadaan. Ya. Bawahnya deh. Ini apa namanya? Hari. Keadaan. Misalnya ini jadwal dam unkoti bitorigis. Berarti ditulis dulu. Hari pertama. Hari pertama keluar darah, misalnya ini kita ngikutin contohnya aja. Ntar inti bisa bikin contoh-contoh yang lain. Keadaannya 6 jam. Hari pertama ini 6 jam. Loh, tebel banget itu. Udah kayak gincu cewek. 2-3 hari pertama, hari kedua dan ketiga bersih. Ya. Bersih. Kemudian hari keempat 8 jam. Kemudian hari ke-5 dan ke-9, 5 sampai 9 maksudnya. Ini bukan begini nih, gini aja dah. 5 sampai 9 suci. Darahnya nako bersih maksudnya. Kemudian 10 hari ke-10 7 jam. Hari ke-11 sampai 14 suci. Bersih. Delapan jam, hari ke-15 8 jam. Jadi ini ada seorang perempuan, ya, yang dia
berdarah maksudnya head gitu. Ya, ini lagi masalah head. Kan paling banyak 15 hari. Paling ya lebih dari benar. 15 hari. Lebih dari 15 hari. Nah, bagaimana nih ngitungnya nih? Kalau misalnya perempuan, biasanya perempuan kalau 7 hari darah terus kan keluar. Benar nggak perempuan? 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya, bisa jadi hari ke-1, kedua, ketiga bersih. Baru sehari 2 hari keluar lagi. Suka bingung tuh perempuan tuh. Iya. Bersih lagi. Keluar lagi. Ya ini contohnya modelnya. Misalnya di hari pertama dia head, keadaannya dikeluar darah nih 6 jam. Ini pakai hitungan nih. Jadi perempuan kalau misalnya keadaannya nggak seperti biasanya normal, atau keadaannya keluar darah. Kok cuma sebentar? Paham ya? Cuma 6 jam nih contoh ya. Jangan pakai protes. Enggak, ini 8 jam. Ntar lu hitung aja sendiri gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak sama begini ntar hitung sendiri. Jangan protes karena ini kan contoh. Nanti dicontohin di sini. Jumlahin nanti. Ya, satu hari pertama 6 jam. Tuh ingetin tuh, 6 jam. Hari kedua sampai ketiga bersih. Hari keempat keluar lagi 8 jam. Kemudian hari kelima ke 9, hari 5, 6, 7, 8, 9 maksudnya bersih. Hari ke 10 7 jam keluar. Kemudian hari 11, 12, 13, 14 bersih. Hari ke-15 8 jam. Coba nih tulis bawahnya. Ini tinggal tulis jumlah jam yang perempuan lihat pada darah tersebut dijumlahin. Coba. Paham kan? Darah yang keluar. Hari pertama. Nah, iya, jumlahin. Tambah di sini 6 plus gitu. Di sini begitu juga sama. 6 plus 8 plus 7 plus 8. Jumlah 29. Ngitung pinter Ki. Ya kalau duit sih pinter ya. Hitungan. Rizky pinter ya. 29 jam. Jumlahnya jadi berapa? Nah, hadza damu haid. Itu adalah darah haid. Paham ya? Kenapa darah haid? Nah, karena lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena haid itu sekurang-kurangnya 1 hari 1. Udah pernah diterangin? Udah. 1 hari 1 malam jumlahnya 24 jam. Jadi kalau selama 15 hari ditotalin lebih dari 24 jam, ini contohnya berapa? 29, berarti lebih apa kurang? Lebih, berarti namanya darah haid. Kalau kurang dari 24 jam, nah misalnya keluar 1 jam, bersih, 1 jam, bersih, 1 jam ya. Dihitungin 1 kali, berapa ini misalnya? Berapa kali keluar? 7. Tapi sejam baru 7. Kalau ini kan lumayan 6, 8, 7, 8. Jangan buat nomor nih. buat nomor. Orang dulu kalau gila nomor tuh zaman dulu tuh. Apaan aja di nomor. Ya. Jadi paham nggak di sini? Paham ya? Nah, jadi hitung aja tuh. Ajarin tuh perempuan biar ngerti kalau kejadiannya begini. Ya. Enggak Habib, enggak sampai 15 hari, Mbak. Hitung aja udah. Ini contoh dibanyakin sampai 15. Ya, keluar gede, 29 jam. Ya. Ini namanya hisab yang dihitung jadwal selama 15 hari. Bisa bersih, bisa berdarah, bisa bersih, bisa berdarah. Maka dilihat apakah itu balagot, ya balagot, ya melebihi daripada 24 jam fahuwa haid. Apabila tidak sampai lam tabluk sampai 24 jam, damu istihadoh, adalah darah istihadoh atau damu fasad, darah kotor atau darah yang perlu diperiksa. Arti bukan darah haid, berarti wajib untuk sholat. Puasa tuh. Bagaimana nih? Faida sholat.
Apabila ini perempuan, dia sholat di mana? Di tengah-tengah bersih, ya kan takut dia bersih, masa nggak sholat? Ya, tentu bersih, inget ya, mandi dulu. Kalau bersih tapi nggak bersih di sini mandi, udah ngangkat bukan akad hadas karena nggak sah sholat kalau nggak ngangkat hadas. Apabila sholat, falatasihu sholatuha, maka tidak sah sholatnya. Dosa gak? Enggak dosa. Orang dia nggak tahu, ya. Sebab kalau nggak sholat, ntar aja. Tato bersih terus. Paham ya? Jadi repot kan. Dia sholat. Faidah sholat falatasih. Apabila sholat, setelah dihitung 28 jam, ini kan udah lumayan ini. Maka sholatnya itu tidak sah. Wala yajibu qada'uha, nggak usah dikodok, nggak wajib dikodok. Karena itu memang masa dia head selama 15 hari. Di masa bersihnya dia sholat. Sholatnya maaf nggak sah. Dosa nggak? Nggak dosa. Orang perempuan itu ternyata masa head, dikodok nggak? Nggak dikodok. Ya, paham tuh ya? Dia nggak ninggalin sholat nggak. Di sini memang nggak sholat dia waktu lagi kotor, lagi head. Dia nggak sholat. Tapi di masa bersih dia takut nih. Ya, kan nggak tahu sebelumnya nih. Di sini hari pertama, hari kedua bersih. 22 hari lagi takut dia. Mungkin hari pertamanya masih hari keduanya masih nggak sholat kali. Jaga-jaga. Ketiga bersih lagi. Sholat akhirnya. Dikodok lagi nih yang kemarin-kemarin. Bisa nggak? Keluar lagi. Berhenti. Ya. Bersih lagi. Tuh, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 5 hari. Pasti sholat. Mungkin ada yang dikodok di sholat. Terus, sampai ditotalin selama 15 hari. Ya, karena masa haid kan tidak lebih dari 15 hari. Nah, itu istihadah. Nah, di total mungkin nggak sampai 15 hari deh, misalnya cuma sampai 14 hari atau 10 hari selesai. Paham ya? Berarti yang dihitung sampai 7 doang nih. 8 nih enggak ya? Berarti berapa itu? 21 misal ya. Ini kita contohin aja yang lain. Misalnya di hari ke berapa yang enggak ada? 14, udah. Hari ke 10 7 jam. Hari ke 11 seterusnya bersih. Berarti yang 8 jam enggak kehitung tuh. Berarti totalnya 21. Berarti apa ya? Istihadah. Paham nih ya? Nah sekarang bagaimana kalau istihadah? Bagaimana kalau haid? Apabila dia sholat, maka tidak sah sholatnya, maka tidak wajib qada. Wa idza shamat, apabila dia puasa Ramadan fala yasihu shaumuha, tidak sah puasanya. Wa yajibu alaihi qada'uh, dan wajib qada. Emang kalau puasa Ramadan ya wajib qada. Lo mau head enggak head qada. Dia head emang lagi gini, tapi kan dia enggak tahu. Dia enggak puasa. Dosa enggak dosa, orang dia juga takut, enggak apa namanya, bukan sengaja ngajak. Jadi kalau puasa tetap kalau sholat tidak, seperti umumnya dia lagi dalam keadaan haid begitu. Baik. Nah, nanti bagaimana cara membersihkannya, cara mensucikannya yang ketika istihadah ya. Nah, nanti kita akan kasih tahu cara-caranya ya. Bagaimana seperti masuk waktu, bersihin dulu darahnya, kemudian sumpel kapas, kemudian cepat diambil wudhu, dia sholat. Ya, seperti sulbul namanya. Orang yang klepnya udah rusak tuh kalau laki-laki, ya tetap sholat. Wah, tapi gimana ketika sholat, gue udah selesai sholat, gue buka najis, gak jadi masalah. Yang penting dia udah ikhtiarin, kemudian dia sholat, karena memang udah keadaan. Begitu pentingnya sholat, nggak bisa ditinggal bagaimana juga, ya. Kecuali alam sadarnya udah hilang, tuh gila, atau pingsan, atau koma, nah itu nggak sholat. Tapi kalau komanya selesai kodok, kalau komanya nggak selesai, mati. Ya, ada orang koma sampai berpuluh-puluh tahun ya, tapi ya ujung-ujungnya meninggal. Ya makanya itu jangan sampai begitu, udah meninggal yang enak, yang gampang, husnul khotimah. Ya repot bini lo, mau kawin udah 3 tahun koma. Enggak? Tapi nauzubillah enggak sampai sebegitunya. Nah, hamil agoluhu, sekurang-kurangnya hamil 6 bulan. Ini tambahin dulu.
Ya, nanti kita bahas minggu depan insya Allah panjang umur istihadoh kelar 1 minggu lagi ketemu masih ya, 2 kali lagi kan, 2 lagi besok istihadoh dan yang terakhir ini apa namanya bukan masalah puasa nanti ya lagi ini lagi bulan puasanya lagi. Iya sekali lagi yang satunya istihadoh besok ya, dan yang satunya lagi yang haram ketika head dan nifas, yang perempuan harus tahu tuh ya. Banyak perempuan head ya atau nifas nggak ada ngajarin, main mulu di masjid. Iya, yang seremnya yang parahnya kalau dia mau baligh, ustazah ceramah di masjid pas lagi dapat head gimana? Diterima gak nih? Ceramahnya kalau di luar masjid, aneh minta di luar masjid, nah jamaahnya. Makanya khawatir banget kalau pengajian ribuan perempuan, tapi di dalam masjid. Kalau di luar masjid nggak jadi masalah, di dalam masjid ribuan, ini yang bahaya. Apakah iya ribuan itu suci semua? Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh kita. Anda dididik sama guru-guru Anda masalah itu, dan di kitab-kitab begitu. Adapun yang beda-beda biarin. Tapi kan yang riskannya yang satu paham sama kita malah begitu. Nah itu yang nggak boleh ya, diingetin itu ustazah mau baligh atau perempuan istri kita nggak boleh, karena haram hukumnya dia berdiam diri karena head atau nifas, bukannya hadas besar, bukan hadas besar aja, tapi ini head dan nifas. Terus Sayyidil Walid nerangin itu bukan soal ngetel nggak ngetel, bukan. Rasulullah ngajarin kita udah lebih pinter, nggak bakal ngetel. Ini kan jadi ngerendahin Rasulullah juga. Zaman Rasulullah tuh belum ada alat pembalut, jadi takutnya ngetel. Kalau zaman sekarang udah canggih, bodoh banget Rasulullah begitu. Nggak mungkin. Lebih apik orang dulu. Yang sekarang ini masih bocor, orang dulu tuh yang tadi kayak orang istihadoh, disumpel pakai kapas, ribet lagi, nggak bakalan. Cuma bukan itu persoalan yang Rasul larang. Dia dalam keadaan kotor. Sholat kagak boleh, ngapain di masjid? Masjid itu tempat ibadah Baitullah, tempat suci Baitullah, jangan sembarangan. Ini pelanggaran-pelanggaran kita juga sih, ya. DKM pakai celana pendek dalam masjid. Ya makanya jaga, mesti apik orang dalam masjid, bersihin masjid daripada najis dan sebagainya. Tanggung jawab besar. Kalau nggak sanggup, mendingan mundur. Kalau sanggup silahkan, pahalanya besar mengurus masjid. Tapi nggak sanggup, mendingan mundur. Kalau nggak tahu ilmu-ilmunya, bahaya. Ya, Baitullah, jangan sampai nama rumah kita. Ya, jaga adabnya, jaga dan sebagainya. Masalah hamil, agoluhu, sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya, sita ashur 6 bulan. Golibuhu, kebiasaannya, ya, tis'ah ashur, 9 bulan. Hamil sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, belum kata hamil, nggak maksudnya itu janinnya nggak berbentuk. Paham ya? Yang lahir 4 bulan, 3 bulan. Tapi kalau udah 6 bulan, udah janin tuh, hamil 6 bulan. Kebiasaannya 9 bulan. Aksaruhu, paling banyak, paling lama gitu tuh, paling banyaknya. Ya. Tahu berapa? Arba'as sanawat, 4 tahun. Siapa yang 4 tahun? Nah, Imam Syafi'i. Makanya ditaruh di mana? Di kitab fikih ditaruh 4 tahun. Siapa? Ya Imam kita, Imam Syafi'i. Bayangin. Ya. Di dalam perut ibunya, yang ibunya setiap hari membaca Quran dan hatam Quran. Gimana cerdas. Ya. Nah, emak kita ya ngidam macam-macam. Makan seblak. Ya boleh aja, tapi lagunya apa? Nah udah dah. Ya begitulah, tergantung. Ya, tergantung. Kalau emaknya lagi ngidamnya tuh kadang-kadang kan katanya bawaan anak, jangan diturutin tuh anak bawaannya. Ini bisa ngatur. Itu dia. Enggak, gue melankolis nih karena sebab anak gue, jangan lawan. Ya, misalnya takut. Ya, fair faktor ya, sebab faktor takut beraniin, jangan dibawa-bawa anak lah.
atur orang tua. Ya, enggak nih anak demennya dangdutan mulu. Jangan. Baca Quran. Ya, alasan aja anak dibawa kesian ya. Ya, ada. Lu tuh hari mana tuh banyak yang nggak turutin kata ngiler. Enggak, untuk dokternya malah enggak. Ya, enggak begitu, enggak. Itu faktor ngiler emang anak kecil semua ngiler. Ngeces anak kecil. Temannya bilang nih dulu nih nggak diturutin. Enggak, emang ngeces. Bapaknya masih ngeces. Wallahu a'lam bishawab. Robi zidni ilma. Ya Rasulullah salamun. Salamun. Allahumma salli wa sallim. Mahabbatul walidain. Kecintaan kedua orang tua. Yang nomor 1 kemarin sudah dijelaskan bagaimana perhatian seorang ibu, cintanya seorang ibu. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kali-kali itu. Nah, kapok-kapok ya. Enggak, memang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan di perutnya selama 9 bulan kurang lebih. Kemudian menyusui, kemudian merawat, sabar, letih di dalam hamilnya, di dalam masa penyusuannya. Diperhatikan pakaian-pakaian anaknya tuh. Ya, dibuatkan, kalau orang dulu dibuatkan pakai pakaian, kok sekarang tinggal apa? Tinggal beli, udah tinggal online. Mengatur daripada tempat tidur, ya. Dia apalagi kalau orang dulu dibedong, ya. Diusir tuh urusan nyamuk agar tidurnya istirahatnya enak, tuh anak bayinya dijagain pada setiap waktu, ya, dingajiin, dinyanyiin maksudnya, gitu. Pokoknya dijaga banget dari setiap yang mengganggu tuh bayi. Ya. Apabila udah bisa ngomong, bisa jalan, bisa duduk, ya, maaf. Dan selalu menjaganya. Apabila engkau berjalan, duduk, main, tidur, dijagain tuh kapan aja. Dan mempersiapkan untuk anaknya makan-makannya. Ya, dan juga mengajarkan untuk bisa berjalan dan bisa ngomong. Alangkah gembiranya apabila anaknya udah mulai bisa berjalan, bisa ngomong. Nah, itulah daripada perhatian seorang ibu. Bagaimana seorang ayah? Nah, yang kedua ini. Wa abuka, dan ayahmu, sementara ayahmu yakhruj kulla yaumin minal bait, keluar setiap hari dari rumah. Ayahmu setiap hari keluar dari rumah. Yakhruj kulla yaumin minal bait, keluar setiap hari dari rumah. Sabiran alat ta'ab, yang sabar di atas keletihannya dia. Letih banget dia sabar. Ya, makanya jadi seorang ayah memang harus sabar, letih, capek, yaitulah tugas seorang ayah. Nah, kita nih sebagai anak biar kita paham. Tadi ibu kita begitu tuh tugasnya. Sedangkan bapak, nah diantaranya sabar di dalam keletihannya. Walhar, panas. Walbarat, dingin. Ya, di waktu panas-panas, di waktu malam, dingin. Untuk apa? Liyak siba malan yunfikuhu alaika. Untuk mengusahakan dapat duit, dapat harta yang dinafakohkan, yang dinafkahkan alaika untuk kamu, anak, wala ummika, dan juga buat emaknya, buat ibu kamu, ya, untuk istrinya, wa jami'a usrotik, dan seluruh usrohnya, seluruh keluarganya. Fayastari lakal malabis wal adimah, dan dibelikan untukmu pakaian-pakaian wal adimah, makanan-makanan. Sedangkan ibu tadi yang nyediain. Yang beliin siapa? Ya, bapak, atau paling tidak yang kasih duitnya. Wa kulla ma tahtaju ilaihi, dan juga setiap apa yang engkau butuhkan kepadanya. Mislal adawatil madrasiyah,
madrasiyah. Di antaranya yaitu alat peralatan sekolah, ghairiha, dan yang lain-lainnya. Wa idza talabta minhu syai'an fihi, apabila ya, wa idza talabta minhu syai'an fihi manfaatuka la yamna'uka minhu bal yu'tika maksudaka bikulli farahin wa surur. Nah, ini yang harus dimengerti orang anak nih. Ya. Wa idza talabta minhu syai'an fihi manfaatuka. Apabila engkau seorang anak meminta kepada ayah akan sesuatu, apabila seorang anak meminta kepada ayahnya sesuatu, fihi manfaatuka, yang memberikan kemanfaatan kepada dirimu, la yamna'uka minhu, dia tidak akan mencegahnya, ya, gak bakal. Bal yu'tika, tapi diberikan. Makanya ada ayah nggak memberikan sesuatu kepada anaknya bukan karena nggak mau, nggak pelit, atau emang nggak punya duit. Ada, tapi ada di duitnya tapi nggak diberikan. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ya, ada nggak pernah beliin anak HP anak? Ya, ambil gini hari itu tanya hari mana? Ya, yang aneh beliin hari mana? Itu aneh beliin karena manfaat. Ya, tidak bisa dapat duit. Manfaat buat hubungan. Tapi kalau anak jangan dibelikan kalau belum waktunya. Yang dosa inti. Ya, kalau itu nggak jadi manfaat buat dia. Ya, waktu udah sekolah baru dikasih. Itu juga harim yang beliin. Jadi kalau manfaat belikan, nggak manfaat jangan. Itu orang tua harus ngerti. Karena kalau tidak dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tua yang bijak, dia tidak, kita ini sebagai anak biar tahu orang tua nggak beliin kalau nggak manfaat. Tapi kalau manfaat dia ada duitnya, la yamna'uka, dia tidak akan mencegah kamu minhu, dari itu barang. Bal yu'tika, bahkan dia memberikan kepada kamu maksudaka, maksud kamu. Ya coba kita nih, minta tas, minta pulpen, minta sesuatu yang manfaat, insya Allah akan diberikan. Bal yu'tika maksudaka, bahkan diberikan maksud kita, tujuan kita. Bikulli farohin wasurur, apalagi yang manfaat. Wow, dengan senang hati, dengan kegembiraan, dia berikan seorang ayah pada anaknya. Nah, kita sebagai anak, kita udah ngerti dulu begitu. Ya, sekarang kita udah nggak jadi anak lagi, jadi orang tua, kita paham tuh. Nah, ini kita tularkan kepada anak-anak kita. Jangan sembarangan. Wa abuka aidan yuhibbu anta isa sahihal jisim. Dan ayahmu juga sangat cinta, senang dengan kehidupanmu sehat jisim, sehat badan. Saliman minal adha wal marad. Selamat dari gangguan, selamat sehat dari penyakit. Itu seorang orang tua, ya. Beda kalau anak bapak ibu sakit belum tentu kita perhatian. Tapi kalau bapak ibu anaknya sakit, bapak ibu pasti perhatian. Ya. Kalau orang dulu apa namanya? Anak naik kereta, ibu diperintah, ya. Anak naik kereta, ibu diperintah. Ada dulu tuh, ya, kata orang Betawi gitu. Ya. Kalau bahasa yang keren itu kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Begitu ya? Ya ada, maksudnya kalau anak tuh perhatian, bapak nih, ibu punya duit, buat anaknya. Tapi anak punya duit, belum tentu buat ibu bapaknya. Buat diri sendiri. Ya, ada tuh. Anak kaya, ibu diperintah. Anak kaya, orang tua diperintah. Maksud itu anak kaya, ibu bapak diperintah. Tapi bapak ibu kaya, anak naik kereta. Nah, bahasanya gitu tuh. Ya, dulu pakai ayah aja. Ayah kaya, anak naik kereta. Anak kaya, bapak diperintah. Paham ya? Tuh, bahasa dulu tuh, dari kakak abaannya dulu kan. Itu orang Betawi ngomong, anak kaya, ya bapak kaya, anak naik kereta. Bapak anak kaya, bapak diperintah. Ya, itu. Tuh nggak bagus begitu. Nah, itu istilah aja, ungkapan. Nah, makanya ya, orang tua ini lagi bicara masih ayah, ya juga ibu sih, ya, kalau masalah sakit dan sebagainya itu perhatian.
Untuk itu apa? Walidzalika yamna'u anka kulla syai'in yadurruka. Oleh karena itu dia mencegah dari segala sesuatu yang membahayakan kamu, yang menyebabkan kamu jadi sakit, menyebabkan kamu jadi mendapatkan gangguan dan sebagainya. Wa ya'muruka bil muhafadzah 'ala sihah, dan dia memerintahkan ayah ini ya untuk menjaga, memelihara daripada kesehatan. Wa yuhibbu an tansha'a 'alal akhlaqil fadilah wal adabil kamilah walidzalika yanhaka an mudasal asyrar. Dan ayah juga sangat senang mencintai engkau tumbuh sebagai anak. Hai anak, engkau tumbuh dalam akhlak yang baik, akhlak yang utama, yang beradab, yang sempurna. Untuk itulah ayah kamu mencegah kamu, melarang kamu daripada berteman dengan orang-orang buruk. Mujalasatil asyrar, berkumpul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang buruk akhlaknya, syar. Tuh asyrar dari kata syarrun, ya, jamak dari syar. Mujalasah tuh berduduk-duduk ngumpul. Ya, hati-hati tuh anak kita, lihat nih anak akhlaknya bagus apa enggak nih? Kumpul-kumpulnya sama orang-orang yang punya akhlak apa enggak? Kalau anak kita ngumpul sama orang yang enggak punya akhlak, maka ketularan. Ya, ngumpul sama tukang minyak wangi, bawa wangi. Ngumpul sama tukang minyak goreng, bawa minyak goreng. Ngumpul sama tukang oli, bawa oli, biasa. Ya. Ngumpul minyak wangi, walaupun kita nggak pegang-pegang minyak wangi, tapi kecium nggak bau wangi. Iya. Anak kita yang ngumpul sama orang yang narkoba, sekalipun dia nggak narkoba, tetap keseret nanti. Gerbek polisi, tangkap ya, salah. Ya. Ngumpul main sama orang-orang baik, sama ustadz mainnya. Ngumpul, nggak jadi ustadz nggak, dapat berkat mulu. Iya. Aduh, luar biasa agama tuh ngajarin. Ini agama ngajarin. Ya, itu begitunya aja. Lebih jelasin lagi nanti sifat akhlak orang tersebut nular. Udah pasti tuh. Makanya jangan sembarangan lihat tayangan-tayangan dan sebagainya. Kalau dulu belum ada tayangan, cuma kita jangan berteman, berkumpul, teman duduknya dengan orang-orang yang buruk, tapi berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Nah, sekarang tayangan harus kita tahu juga, ya, karena lisanul hal absah min lisanil magol. Ya, tontonan itu, ya, itu lebih yang apa yang dipandang, lisanul hal itu lisan, ya, lisani keadaan itu lebih mengena, lebih absoh, lebih fasih daripada cuma sekedar lisannya perkataan. Ya, makanya orang-orang yang sangat benci sama Islam atau benci sama kita, dia nggak usah nunjukin dengan hasutan, dengan ini dan sebagainya. Ya, kurang mengena. Atau dengan nasihat, tapi cukup dengan tayangan-tayangan. Nah, kalau kita kurang nih, cuma kata-kata mulu. Sementara yang menjadi figur tayangan nggak ada. Nah, itu. Paham ya? Ini aneh, nasihat begini nggak kepake. Tapi contoh teladan yang kelihatan tuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, nggak banyak bicara, nggak banyak macam-macam. Kalau kita, banyak kan akhirnya nggak jadi tuntunan, ya, hanya sekedar yang ulama jadi tontonan doang, sedangkan orang-orang yang nggak baik jadi tuntunan, ya, terbalik jadinya, tontonan jadi tuntunan sekedar tontonan. Sekarang banyak maju hadir rame, bukan jadi tuntunan, buat jadi tontonan. Ulama, jadi rame tuh, rame, ternyata orang yang duduk itu bukan jadikan seorang ini menjadi tuntunan, cuma jadi tontonan tuh, didik tuh. Ini ngaji nih. Jangan sampai nanti banyak karena lihat aneh mau ditonton. Karena lucu atau karena apa atau karena berkeramat. Mau ditonton, kapan nih keramat nih keluar nih? Kapan nih mau ngelucu? Kapan nih mau apa aksi? Pokoknya hanya untuk dijadi tontonan. Bukan nanti jadi panutan, tuntunan. Bahaya. Ya. Nah, tapi kalau yang jadi nggak baik, jadi tuntunan nama dia. Ya, nah itu hati-hati. Ya, tuntunan jadi tontonan jadi tuntunan. Wa yuhibbu an takuna fi mustaqbalik rajulan kamilan fi ilmi. Dan orang tua juga sangat cinta, senang kalau engkau pada masa depan kamu, ya, sebagai anak menjadi rajulan kamilan, jadi laki-laki yang sempurna, kamilan fi ilmi, di dalam ilmu, muhadzaban fi akhlaqih, yang terdidik dalam akhlak,
mutamassikan bidini, yang berpegang teguh dengan agamanya, mu'tabiran bainan nas, ya, mu'tabaron bainan nas, ya, yang menjadikan muktabar menjadi pelajaran di antara manusia, yang jadi contoh suri tauladan. Ya Rasulullah tentunya yang paling ini, tapi kita bisa menjadi rujukan, ya. Tuh. Kenapa? Karena dengan terdidik akhlaknya, berpegang dengan agama, yastati an yanfa'a nafsah wa gaumah walidzalika adkhalakal madrasah, dan ya mampu untuk memberikan manfaat buat dirinya dan kaumnya. Ya, anak ini dididik sama orang tuanya untuk bisa memberikan kemanfaatan buat dirinya dan orang lain dan kaumnya. Walidzalika, untuk itulah adkhalakal madrasah, dia masukkan kamu ke sekolah. Madrasah ini bahasa Arabnya sekolah. Maksudnya bukan hanya sekolah agama aja, sekolah umum juga, ya, tapi tentunya sekolah agama. Wa anfaqo ala ta'limik, dan dia memberikan nafaqo atas pendidikan kamu di dalam belajar, ya tentunya disuplai oleh orang tua. Nah, makanya anak-anak yang pada ngaji tuh orang tuanya perhatiin, ya, anak sih nggak ngerti apa-apaan. Ya, kesian kita lihat di media massa. Ya, ustadz nggak ada gaji, nggak ada apa, sampai rumahnya ngontrak, sampai mau diusir. Kan ada tuh sampai viral. Ya, kemana orang tuanya? Alasan deh, sekolah aja pakai bayar-bayar mau gratis, ya Allah. Yang buat baik mau gratisan mulu, yang jadi maksiat kecuali orang yang taklim itu orang nggak punya duit. Ustadz ngerti itu, makanya nggak digratisin, maksudnya nggak diminta bayar, cuma kita biar paham, biar punya otak. Ini kita sebagai orang tua ngerokok satu hari 2-30 ribu, sebulan berapa? 600 sampai 1 juta bisa keluar, tapi anak 50 ribu nggak dikeluarin. Itu namanya nggak punya otak, paham nggak? Ya, paham nih? Nggak punya otak, kecuali emang ngerokok kagak, ini kagak, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Paham tuh ya? Ya guru juga tahu, ya lebih susah dari gua. Ya, emang kita nggak minta. Pahamin tuh. Ya, ini banyak orang itu yang sebenarnya mampu, cuma beralasan, opan agama mesti ini agama pakai uang dan sebagainya. Lah surga mau gratis. Ya, udah ketika diajarin. Ya. Artinya yang kadang kita jadi maksiat aja kita berani ngeluarin duit dan sebagainya. Nah itu ya. Nah, bukan berarti diminta, ini kesian nih Ustadz, ya Allah, ya nggak ada perhatiannya. Nah itulah ya, semuanya lagi dari kesadaran, ya, kesadaran dalam beragama ini yang orang harus benar-benar diajak biar punya kesadaran dalam beragama. Ya tentunya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah ini yang kita lagi pelajarin, dan kita sebagai anak kita ditumbuhkan, walaupun yang belajar bukan anak-anak lagi nih. Yang belajar bukan anak-anak lagi. Ini kalau belajar di madrasah kan buat anak-anak nih, anak-anak yang sedang diajarin nih. Biar bertumbuh kembangnya, cintanya dia sama orang tua. Bicara, ya kasih tahu tuh dari awal. Bagaimana tuh ibu tugas-tugasnya kepada kamu ya anak. Nih bapak kamu tugasnya begini nih sama anak. Tuh kita sebagai anak jadi sadar. Nah ini yang diajarin sama anak kita. Kasih tahu. Ini kan pelajaran akhlakul lil banin. Akhlak untuk anak-anak. Padahal yang belajar udah gede, orang kita masih anak-anak nggak dapat. Nah, kita ajarin buat anak-anak kita itu, ya, dan kita ajarin buat anak-anak muslimin muslimat. Mudah-mudahan jadi manfaat. Nanti masih teruskan, ya, ini masih mahabbatul walidain. Diterangin dulu tuh tentang kedudukan tugasnya orang tua bagaimana. Sampai nanti kita tahu, orang tua kita laki atau perempuan begini-begini nih bapak ibu kita. Nah, kita dikasih tugas sama Allah Ta'ala sebagai anak harus berbakti. Jalan bakti gimana? Masih terus panjang lebar insyaallah. Sehat afiat. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin ya rabbana.